Halo teman-teman semua, video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kerajaan dan objek wisata Gunung Galunggung. Ini merupakan background ini adalah Gunung Galunggung pada zaman dahulu dan ini untuk kawasan wisata yang saat ini ya teman-teman. Di sini ada semacam tulisan kawasan wisata Galunggung. Di sini juga ada danau di atasnya ya teman-teman. Setelah kita menaiki tangga, mungkin teman-teman yang pernah kesini bisa sedikit bernostalgia. Oh iya, sebelumnya bagi yang belum subscribe channel Kujang Journey, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa share video ini, semoga bermanfaat teman-teman. Next, Gunung Galunggung ini teman-teman berada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, ini merupakan sejarah dan misteri di balik pesona Gunung Galunggung. Pada tahun 1822, gunung ini meletus dan menewaskan 4011 jiwa. Terutama bagi masyarakat yang dekat dengan lokasi gunung tersebut, dan menghancurkan 114 wilayah desa. Dan Gunung Galunggung ini termasuk gunung berapi yang aktif ya teman-teman. Pada tahun 1982 juga meletus, mencapai 20.000 orang total pengungsinya, dan terakhir pada 1987 itu lokasi wisata alam mulai dibuka ya teman-teman. Oke, jadi letusan terakhir yang dahsyat itu pada tahun 1982 teman-teman, dan baru dibuka jadi objek wisata tahun 87. Nah, ini ada misteri yang menyelimuti Gunung Galunggung. Nah, bahkan ribuan cerita tentang keberadaan lokasi ini sempat menjadi perbincangan dari mulut ke mulut, bahkan menghiasi berbagai media baik cetak maupun online. Nah, menurut misteri tersebut, asal-usul mitos sejarah Gunung Galunggung dimulai pada abad ke-12, dan di kawasan tersebut terdapat suatu Raja Mandala atau kerajaan bawahan Galunggung yang berpusat di Rumantak, yang sekarang masuk dalam wilayah Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya. Nah, jadi teman-teman, menurut mitos bahwa ada suatu kerajaan di sana yang bernama Kerajaan Galunggung pada zaman dahulu kala. Nanti ada salah satu prasasti, setelah ini saya akan jelaskan. Nah, tempat sejarah ini merupakan salah satu pusat spiritual kerajaan Sunda Prapajajaran dengan tokoh pimpinannya yaitu Batarihyang. Nah, saat pengaruh Islam menguat, pusat tersebut pindah ke daerah Pamijahan dengan Syekh Abdul Muhyi sebagai tokoh ulama panutannya. Nah, ini teman-teman, kenapa ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa kerajaan Galunggung itu ada berdasarkan sumber prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di sana, dan menyebutkan bahwa pada tahun 1033 Saka atau 1111 Masehi, Batarihyang membuat susuk atau parit pertahanan. Nah, peristiwa nyusuk atau pembuatan parit tersebut berarti menandai adanya penobatan kekuasaan baru di wilayah sana atau di Galunggung. Nah, sementara naskah Sunakundo lain adalah Amanat Galunggung yang merupakan kumpulan naskah yang ditemukan di Kabuyutan Ciburui, Garut Selatan, dan berisi petuah-petuah yang disampaikan oleh Rakyan Darmasiksa. Oke. Nah, sementara Prabu Jaya Pakuan alias Bujanggamal nih, seorang resi Hindu dari kerajaan Sunda, telah melakukan 2 kali perjalanan dari Pakuan Pajajaran ke Jawa, sempat menuliskan Galunggung dalam catatan perjalanannya. Namun demikian, tidak banyak informasi mengenai Galunggung yang didapat dari naskah tersebut. Nah, jadi ada beberapa bukti atau petunjuk yang mengarahkan bahwa dulunya itu kerajaan Galunggung itu ada. Merupakan prasasti Geger Hanjuang yang ada sampai saat ini ya teman-teman. Berdasarkan info dari ayotasik.com, prasasti ini prasasti Geger Hanjuang ini
berada di Desa Linggamulya, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, dianggap sebagai bukti otentik dari adanya Kerajaan Galunggung. Nah, prasasti berupa batu hitam itu bertuliskan huruf Sunda ya teman-teman, dan ditemukan oleh K.F. Holle pada tahun 1877 dan kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Nah, dari berbagai literatur, prasasti Gegar Hanjuang erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Galunggung pada zaman dahulu. Namun sejarah keterkaitan tersebut tidak diketahui oleh warga sekitar prasasti Gegar Hanjuang. Nah, menurut salah satu warga di sana, upami saur cerita sepuh mah eta batu ayana teh dina balong warga. Nah, kalau menurut cerita, batu itu ada di kolam warga. Nah, kolamnya tersebut ada di atas prasasti yang disimpan sekarang. Itu merupakan pernyataan dari Hamid yang rumahnya berjarak kurang dari 100 meter dari prasasti tersebut. Nah, ini berita pada tahun 2019. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan hasil riset dari penelitian sejarawan Tasikmalaya Muhajir Salam. Muhajir menganggap prasasti Gegar tersebut merupakan bukti otentik Kerajaan Galunggung. Sebelum berubah menjadi kerajaan, Galunggung merupakan kebataraan, yakni zaman Batarihyang. Jadi pada zaman tersebut ada perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan ya teman-teman. Menurut sejarawan Tasikmalaya tadi, Muhajir Salim. Oke. Nah, prasasti tersebut mempunyai tinggi 80 cm dan lebar 60 meter dan berisi bahasa Sunda kuno yang berbunyi Tra bai guna apui nasta gomati sakakala ru mata disusu ku Batarihyang pun, yang berarti pada tahun 1033 Saka ibu kota Kerajaan Galunggung yaitu Rumantak yang dilakukan pada tahun 1033 Saka atau 1111 Masehi memperkuat benteng pertahanan di ibu kota Kerajaan Galunggung yaitu Rumantak ya teman-teman. Nah, bukti tersebut disinyalir menjadi bukti bahwa adanya Kerajaan Galunggung pada zaman dahulu kala. Baik teman-teman, itu merupakan sejarah kerajaan dan literatur terkait apakah ada kerajaan zaman Kerajaan Galunggung pada zaman dahulu. Nah, mungkin kedepannya bakal ada fakta-fakta selanjutnya yang menunjukkan eksistensi keberadaan Gunung Galunggung. Oke, baik. Untuk kedepannya teman-teman juga saya sarankan untuk bisa berobjek wisata ke Gunung Galunggung karena di sana sangat indah sekali, pemandangannya sangat alami dan ada juga pemandian air panas di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.